Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mohon maaf mengganggu Bapak Ibu semuanya. Insyaallah pada kesempatan hari ini kegiatan pengajian rutin setiap hari Senin dan Kamis akan kita laksanakan meskipun di tengah-tengah pelaksanaan PKDB. Monggo nanti bisa disimak. Insyaallah hari ini yang akan mengisi seharusnya adalah Bapak Sodik, karena beliau berhalangan sehingga diisi oleh Bapak Semanto. Pada beliau di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salatun idza haddatsa kadiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tuminu khana. Bapak-bapak dan ibu, tadi sudah dikemukakan bahwa jadwal hari ini sebenarnya yaitu Bapak Sodik. Tetapi beliau belum rawuh, maka yang sebenarnya pengganti dari Pak Sodik yaitu tadi sudah melihat saya yaitu Pak Iqbal. Namun nampaknya Pak Iqbal itu juga nek nyom nganopo igen nom Pak Narko timbang nyom, maka yo Pak Narko. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi saya menyampaikan hadis yang sebenarnya kalau hadis itu saya sampaikan betapa beratnya. Namun saya kemudian bertekad bahwa ini saya menyampaikan hadis itu bukan hanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, namun juga termasuk diri saya. Lalu saya teringat juga yaitu seorang khatib yang juga dalam rukun khutbah salah satunya adalah itu mengajak takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepadamu dan kepada diriku. Dengan demikian maka khotib itu di samping kepada yaitu jamaah juga untuk diri sendiri. Saya berwasiat kepadamu dan berwasiat pada diriku untuk bertakwa. Begitu pula pada hadis ini saya pun juga yaitu mengkaji termasuk pada diri saya sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita telah hadis itu, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita termasuk melanggar hadis itu? Ayatul munafiqi salatun. Tanda-tanda orang munafik adalah 3. Nah, kalau sudah sampai pada munafik, maka ini bagaimana? Sangat berat. Karena
Yang pertama adalah yaitu idza haddatsa kadziba. Apabila berbicara dusta. Lain di bibir, lain di hati. Nah, apakah kita ini berdusta atau enggak? Apabila kita berbicara. Kadang-kadang kita begitu mudahnya untuk berbicara berdusta. Wah, karena yang berpendapat, wah ini dusta demi kebaikan kan boleh. Siapa yang bilang berdusta demi kebaikan itu? Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, yaitu sabda Rasulullah, ketika ditanya oleh orang-orang mengejar akan membunuh, maka Rasulullah, sejak saya berdiri, saya tidak melihat orang yang lewat kecuali Anda. Ini memang secara sepintas nampaknya Rasulullah berdusta, tapi ini tidak. Karena apa? Rasulullah itu melihat orang yang lewat, yang dikejar-kejar itu ketika masih duduk. Tapi ketika begitu berdiri, kemudian lewat orang yang mengejar. Nah, Rasulullah, saya sejak berdiri tidak melihat orang yang lewat kecuali Anda. Jadi ini bukan berdusta. Dengan demikian maka apabila berdusta demi kebaikan itu tidak ada dalilnya. Rasulullah menggunakan bahasa yaitu diplomasi. Nah, idza haddatsa kadziba. Nah, hal yang macam ini seringkali kita jumpai. Kita lihat ya istilah yang sering kita dengar yaitu ABS, asal Bapak suka. Kadang-kadang di hadapannya itu adalah berbicaranya berbohong. Dengan demikian maka hendaknya waspada. Karena ini termasuk yaitu salah satu tanda orang yang munafik. Iza haddatsa kadziba wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua yaitu manakala berjanji mengkhianati. Maka dari itu, kalau kita kira-kira tidak bisa melaksanakan apa yang ia janjikan, maka janganlah yaitu mengiyakan. Karena wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji khianat. Sehingga ini Pak Eko menyampaikan janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Nah ini mudahnya begitu untuk berjanji. Kita yaitu mawas diri. Apakah kita ini apabila berbicara khianat, berdusta, apabila berjanji menyalahi, dan yang ketiga yaitu wa idza dan apabila dipercaya khianat. Nah, inilah. Jadi 3 dari tanda-tanda orang munafik. Yang ketiga, apabila dipercaya ia khianat. Kadang-kadang orang itu sudah mempercayai dirinya dalam suatu yaitu tugas, dalam suatu pekerjaan. Akan tetapi bagaimana di dalam melaksanakan tugas itu, pekerjaan itu, dia adalah yaitu tidak sesuai dengan juklat dalam melaksanakan tugas itu. Nah, inilah. Sehingga apa? Apabila dipercaya dia khianat. Dalam rangka untuk menutupi diri, seringkali orang itu adalah yaitu segala sesuatunya adalah bisa melaksanakan. Nah, ini sehingga bagaimana? Kalau sudah dia bersikap macam itu, maka dia ada unsur sombong.
Unsur sombong bukan hanya dari segi ucapan, tapi juga yaitu dari segi sikap. Bahwasanya merendahkan, meremehkan orang lain dibanding diri sendiri. Nah, kalau sudah ada unsur sombong ini, maka bagaimana? Ini pernah saya dengar hadis ini dari yaitu Ustadz Sukron. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya itu ada unsur, ada perasaan sebesar darah, perasaan kibir, yaitu takabur, yaitu sombong. Na'udzubillah. Nah, kalau kalau sudah yaitu unsur sombong ini secara langsung ataupun tidak langsung, maka mengidentikan dirinya di samping tidak masuk surga, juga mengidentikan dirinya itu dengan iblis, yaitu dengan setan. Oposisi dengan iblis karo setan. Ada yang berpendapat kalau iblis adalah makhluknya, sedangkan setan yaitu sifatnya. Bagaimana mengidentikan dengan yaitu iblis? Secara tidak langsung ini yaitu terdapat pada ayat itu wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu illa iblis aba wastakbar. Dan apa? Bagaimana? Yang lengkap? Itu illa iblis aba wastakbar. Matur nuwun. Nah, inilah kita dalam rangka menelaah bersama-sama. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, isjudu, bersujudlah kamu sekalian kepada Adam. Maka para malaikat itu sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Untuk sujud kepada Adam, ini bukan berarti Allah memerintahkan malaikat itu untuk menyembah Adam, itu enggak. Namun, ini sebagai perintah ketaatan kepada Allah terhadap perintahnya itu. Para malaikat itu sujud. Illa iblis, kecuali yaitu iblis. Mengapa kok iblis tidak mau sujud, tidak mau tunduk pada perintah Allah? Aba wastakbar. Karena yaitu iblis itu menyombongkan diri. Saya menyombongkan diri bagaimana di sini? Sikap iblis yang macam itu karena iblis merasa dirinya lebih unggul daripada Adam. Kalau iblis itu dibuat dari nyala api. Sedangkan Adam dicipta dari tanah liat dan kering. Nah, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqal adamu mimma yusifalakum. Nah, jadi iblis itu tidak mau sujud, tidak mau melaksanakan perintah Allah lantaran dirinya sombong. Merasa dirinya di atas Adam lantaran iblis itu dicipta dari nyala api, sedangkan Adam dari min salsalin bin tin, dari tanah yang kering. Sehingga kesombongan itu manakala kita sebagai makhluk Allah yang dikatakan manusia, kalau sudah sombong, maka identik dengan iblis. Padahal iblis itu sendiri kelak tidak akan masuk surga. Bahkan yaitu ditempatkan yaitu di neraka
yang malah di paling bawah. Nah, itulah pengajian kali ini. Saya akhiri. Nasrul minal wa qudratul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa seru-seru.